Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membicarakan pemodelan elektrikal dan mechanical, kita lanjutkan ke elektromechanical. Dalam hal ini, kita coba menggunakan motor DC. Baik, kita berarti berada di mana nih? Dari roadmap kuliahnya ada di sini. Ya, kita sudah membicarakan kemarin atau pada video ataupun kuliah sebelumnya, yaitu di electrical mechanical, sekarang electromechanical. Kita coba untuk melihat bahwa kenapa kita memilih motor DC, ya. Tapi sebelum itu kita samakan dulu persepsi apa itu sebenarnya motor DC. Nah, motor DC itu bukan sensor, tapi masuk ke dalam jenis aktuator, yaitu yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tepatnya mekanik rotasi. Nah, gambarnya di sini. Ini ada dua kabel positif negatif yang dihubungkan ke motor DC. Kemudian nanti akan jika kita energize atau kita hidupkan satu dayanya, maka dia akan berputar. Ya, yang ada di dalam alat ini akan berputar. Itulah yang kita sebut sebagai motor. Nah, keuntungannya apa menggunakan motor DC? Torsinya bisa tinggi, kita bisa juga mengendalikan kecepatannya dan bersifat portable. Karena biasanya motor DC itu dalam kenyataannya itu ukurannya relatif kecil ya dibandingkan motor AC. Kemudian banyak digunakan dalam aplikasi kontrol termasuk robot, kemudian tape drive, ya, printer. Jadi kalau Anda masih punya tape, maka di situ ada mekanik motor DC-nya untuk memutar pita kasetnya. Industri peralatan mesin, sistem pelacakan ataupun radar dan seterusnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memindahkan beban pada saat apa? Aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan respon yang cepat, ya, atau bisa lebih dari mikrodetik. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian karena torsinya tinggi, tidak memerlukan respon cepat, maka hanya diperlukan daya yang relatif lebih rendah. Oke, itu ya. Jadi itu beberapa keuntungan, beberapa kelebihan dari motor DC. Dan sekali lagi ingat bahwa kita dalam konteks membicarakan elektromechanical. Nah, bagaimana motor DC bekerja? Kita bisa melihat ya, kita coba untuk zoom dulu bagian ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bebannya. Kita sebut sebagai beban inersia. Kemudian putaran ataupun misalnya berputar itu kita berputar sebesar sekian derajat angle theta gitu ya. Nah, ini adalah shaft-nya ya. Kemudian ini ada armatur namanya ya, armatur, ini windingnya, ini magnet utara, magnet selatan. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini. Ini ada brush itu ya. Karena dihubungkan ke listrik ini bagian ini. Kemudian ini rotornya yang akan berputar. Nah, ini kita sebut sebagai komutator. Ini adalah bearingsnya. Nah, saya kira ini bagannya dulu ya, bagannya dulu. Nah, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang animasinya seperti ini. Jadi arusnya masuk ke sini, ya, terus ke sana, itu mengubah komutator gitu ya. Kemudian ini ada brushnya, ini komutatornya, ini ada brushnya. Anda perhatikan komutatornya itu terpisah gini ya, plus minus gitu ya. Jadi dia pas menangkap gini, dia akan berusaha untuk memutar gitu ya, memutar ini. Kemudian karena apa kamu memutar? Karena ini dialiri arus listrik ini. Ya, sampai ke bagian ini dialiri arus listrik. Kemudian ini ada medan magnet. Jadi adanya arus listrik dan medan magnet ini kemudian membuat dia itu berputar. Nah, cara kerjanya seperti itu. Dan itu prosesnya sangat cepat ini ya. Ini hanya dilambatkan
apa namanya, untuk animasi aja gitu ya. Nah ini, nah oke. Sekarang kita lihat pemodelan motor DC-nya. Coba Anda perhatikan diagram blok yang tertera di slide ini ya. Ini ada ilustrasi ataupun simbol yang digunakan untuk merepresentasikan komutatornya ini beserta apa namanya, brushnya ya, sekatnya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini berputar gitu ya. Kemudian ada tahanan dalam RA, lilitan dalam. Kemudian ini ada tegangan EA, ini tegangan B ya inputnya. Nah ini kita sebut sebagai armatur sirkuit. Kemudian ini adalah bagian beban mekanik. Nah sekarang Anda perhatikan ketika ini saya beri tegangan gitu ya, dia akan berputar. Misalnya ini yang yang merah, sebesar torkanya, torka terhadap T-nya. Kemudian dia juga punya kecepatan, punya sudut ya, sudut yang berubah terhadap T, omega T maupun theta T. Nah, perlu diketahui bahwa omega T di sini adalah kecepatan putar gitu ya. Sedangkan theta T itu adalah sudut ya, sudut. Nah, sehingga di sini ketika dia berputar dia ada lawan gitu ya. Ada inersial moment di sini, kemudian ada B, konstanta B seperti yang sudah kita jelaskan pada video ataupun kuliah sebelumnya. Jadi di sini A itu adalah armatur, B itu adalah back EMF. Jadi electromagnetic field yang dikembalikan ya. Jadi istilahnya kayak balik gitu ya. Jadi maka memang sebaiknya kalau kita membuat rangkaian motor DC tidak sekedar ditempelkan plus dan positifnya, tapi ada rangkaian yang bisa mencegah arus balik sehingga tidak merusak mikrokontrolernya atau tidak merusak rangkaian yang sebelum menuju ke motor DC. Nah, di sini kita lihat EA itu adalah tegangan yang diberikan. Ya, sedangkan IA yang melewati di sini itu adalah arahnya ke sana ya. Itu adalah arus armatur. Ya, arus armatur. Sedangkan dalam mechanical-nya, theta itu adalah posisi angular, sedangkan omega itu adalah kecepatan angular, kemudian J itu adalah inersia dari rotor, kemudian B itu adalah viskositas ya. Gesekan viskositas pada bagian bebannya itu ya, apa kayak ya mungkin di sini, nah ini ya shaft-nya di sini. Oke ya, itu pemodelannya seperti itu. Maka dengan kita bisa menggambar pemodelan seperti ini, maka tentu kita bisa menampilkan ya, persamaannya. Nah ini ya, jadi untuk rangkaian armaturnya di sini yang sebelah kiri di sini, maka tegangan masukan itu sama dengan tegangan pada R ditambah tegangan pada L dan ditambah tegangan pada atau EMF pada rotornya atau motornya itu sendiri. Jadi kita tuliskan RA dikalikan IA T ditambah LA-nya dikalikan DIA per DT ditambah EBT. Nah, koneksi antara mechanical electrical path motor torkanya itu adalah TO sebagai fungsi T sama dengan K-TO dikalikan IAT. Back EMF-nya EB sama dengan KB dikalikan omega T. Nah, ini ya. Kemudian mechanical load-nya seperti ini. Angular position-nya ini. Ya, ini adalah torka beban di sini. Oke. Nah, kemudian kita dari armatur sirkuit ini kita jadikan IA-nya sekian ya. EA dikurangi EB. Nah, dengan koneksi di antara mechanical electrical, maka seperti TS ya karena kita sudah TOS menjadi TS gitu ya. Dikalikan ke Laplace ya, jadi IAS. Jadi mechanical load-nya juga sama ini, menggunakan ini ya. Omega T load torka ya, itu menjadi seperti ini. Angular position-nya seperti ini. Ini dalam S-domain ya, dilaplaskan. Nah, dengan demikian kita bisa membuat diagram blok dari sini ya. Ini yang tadi yang kita hitung di ranah S kita taruh di sini semua.
Ya, ini tachometernya, ini encodernya. Nah, sistem umpan baliknya itu dikalikan dengan KB di sini. KB dikalikan dengan omega ini ya. Jadi EB sama dengan KB dikalikan omega S. Jadi ini omega S masuk KB jadi EB, jadi ini dikurangi ya. EA dikurangi EB ini. Itu menjadi IA. Ya, menjadi IA dikalikan dengan seper ini. Seper LA ditambah LAS. Oke. Itu akan menghasilkan terus kemudian dikalikan dengan kato. Ya, kato dikalikan IA atau di sini itu menjadi TS. Nah, ini menjadi TS. Nah, TS itu dikurangi dengan TL mestinya, gitu ya. Ini TS dikurangi TL dikalikan seper JS plus B. Itu menjadi omega S. Jadi paling ujung di sana itu adalah beban dari mekanik gitu ya. Jangan lupa itu tadi karena gambarnya seperti ini. Nah, beban yang di sebelah sana yang paling outputnya itu adalah gerakan rotasi atau gerakan mekanika rotasi berdasarkan rangkaian listriknya atau untai listriknya. Oke, dan ini merupakan feedback system, ya, sistem umpan balik. Nah, kalau kita menggunakan umpan balik gini, maka persamaan-persamaan yang berguna untuk umpan balik, misalnya negative feedback system seperti ini ya. Nah, kita bisa menyatakan YS itu sama dengan GS dikalikan RS dikurangi ini. Ya, RS dikurangi HS YS. Atau kita tuliskan kalau misalnya YS-nya kita taruh di sana, ya, maka ini GS HS ya. Jadi 1 ditambah GS HS YS sama dengan GS RS. Jadi dengan demikian YS dibagi RS sama dengan GS gitu ya. Ditambah dibagi ini. Nah, yang jelas untuk rangkaian kita itu FG dibagi 1 min LG. Nah, GS itu kita sebut sebagai forward gain, kemudian GS HS min 1 itu adalah loop ya, yang berulang-ulang. Nah, oke. Dengan cara seperti ini, sebagai latihan nanti Anda pause saja video ini, kemudian Anda bisa latihan bagaimana menentukan YS per RS. Jadi itu yang kita sebut sebagai fungsi alih atau transfer function. Ya, penurunan transfer function itu adalah YS dibagi RS, hasilnya apa? Ini. Nah, keempat sistem ini tentu akan berbeda ya, akan berbeda. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan untuk motor DC yang tadi, maka hasilnya seperti ini. Ya, itu ada G1-nya, ada G2-nya, dan ini adalah bentuk dari second order system. Nah, dengan demikian omega S sama dengan G1 EAS ditambah G2 TLS. ES sama dengan seper S, omega S sama dengan seper S, G1S EAS ditambah G2 S TLS. Ini semuanya dari sini, berangkat semuanya dari ini. Ya. Kemudian kita rubah menggunakan transformasi Laplace, ya, sehingga kita dapatkan slide yang ini. Ya, kemudian hasilnya ini. Oke, kita lihat fungsi alih dari motor DC. Dalam banyak kasus itu LA-nya itu kan nilainya jauh-jauh lebih kecil daripada RA. Kemudian transformasi yang didekati diperoleh dengan menetapkan LA sama dengan 0. Ya, ini LA sama dengan 0, ya ini tinggal ini aja. Tinggal RA, JS ini ya, tinggal ini aja. Karena ini RA, tinggal RA aja. Jadi K dibagi TS plus 1 ya. K-nya itu ini. Sedangkan T-nya itu ini. Nah, ini bentuknya tetap second order system. Ya. Dari second order system menjadi first order. Sorry, ini yang ini bentuknya adalah first order system atau seperti ini. Nah, pesan utamanya apa? Kalau kita lihat bahwa yang motor DC itu aja bisa dinyatakan dengan fungsi alih. Artinya bahwa banyak sistem di luar sana itu dengan upaya kita nyatakan persamaan diferensialnya dan seterusnya, itu dapat disajikan sebagai fungsi alih. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi saya resume lagi. Yang kita bahas itu adalah elektromechanical, tapi menggunakan contoh motor DC. Ya, dengan motor DC ini, maka otomatis kita bisa belajar bagaimana menggabungkan antara mekanik dengan untai listrik. Nah ini, ya. Hubungannya di sini kalau itu dalam time domain, kalau ini dalam S domain. Oke, gitu ya. Jadi
Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah selesai membicarakan 3 hal dalam pemodelan utama di dalam sistem kendali, yaitu electrical, mechanical, dan elektromechanical dengan contoh motor DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.